Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini dapat bersama-sama berbakti kepada Tuhan. Kita sudah masuk bulan November ya, di tahun 2022. Waktu terus berjalan. Sepertinya tahun baru dimulai beberapa hari yang lalu, tanpa sadar kita sudah masuk di bulan November. Dan bulan depan kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia 2000 tahun yang lalu di kota Bethlehem. Puji Tuhan. Kita pasti banyak mengalami pertolongan Tuhan di sepanjang tahun ini ya, bukan hanya banyak, tetapi setiap hari kita mengalami pertolongan Tuhan. Kiranya kita senantiasa bersyukur untuk pertolongan Tuhan di tahun-tahun yang telah lewat. Sejak pertama kali kita kenal Tuhan, itu banyak sekali cerita yang sangat indah di mana Tuhan Yesus menolong kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita melanjutkan pelajaran Alkitab kita dalam 2 Tawarikh pasal 32 ayat 1 sampai ayat 23. 2 Tawarikh 32 ayat 1 sampai 23. Kita membaca bersama-sama ayat 8. Bersama-sama ayat 8 ya. Mari kita membaca ayat 8 bersama-sama. 2, 3. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Puji Tuhan ya, kita melihat tentang pengalaman hidup Hizkia. Raja Sanherib, Raja Asyur, menyerbu Yehuda. Ia dan tentara-tentaranya mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Jadi kita memperhatikan bahwa Sanherib sudah menguasai kota-kota Yehuda, kecuali kota Yerusalem. Tentu hal ini sangat mengagetkan Hizkia dan rakyat Yehuda. Pada saat itu kerajaan Asyur di bawah pemerintahan Raja Sanherib adalah kerajaan yang sangat besar, menguasai banyak kerajaan. Adalah hal yang biasa, saudara-saudara, bahwa pada saat itu sebuah bangsa dan kerajaan menyerang kerajaan-kerajaan lain dan menerapkan keyakinan atau penyembahan mereka kepada kerajaan-kerajaan yang dikuasai. Hal itu kita temukan ya, masih dilakukan sampai hari-hari ini. Kita melihat dalam Yesaya 36 hal itu terjadi pada tahun ke-14 pemerintahan Hizkia,
Yesaya 36 ayat 1. Jadi pada tahun ke-14 pemerintahan Hizkia, juga dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 13, dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia. Jadi kita melihat saudara, penulis kitab Raja-Raja dan kitab Tawarikh memiliki informasi yang akurat. Demikian pula dengan kitab Nabi Yesaya. Diperkirakan para penulis ini adalah saksi hidup, ya, khususnya Yesaya. Dalam tahun ke-14 mengalami penyerangan. Jadi saudara-saudara, selama 13 tahun pemerintah Raja Hizkia mengalami ketenangan. Kita melihat bahwa Tuhanlah yang memberi ketenangan. Tuhan yang memberi damai sehingga Hizkia dapat membangun kerajaannya dengan benar. Kita tahu saudara-saudara bahwa 3 program utama dan mendasar dari pemerintahan Hizkia. Yang pertama, memperbaiki rumah Tuhan. Yang kedua, merayakan Paskah di Bait Suci atau rumah Tuhan. Yang ketiga, mendukung pelayanan suku Lewi supaya suku Lewi dapat memusatkan diri mereka untuk pelaksanaan Taurat Tuhan, menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan dan juga mengajarkan kitab Taurat pada saat itu di seluruh penjuru kerajaan Yehuda. Karena ini adalah perintah Tuhan yang sudah diturunkan turun-temurun, dan Hizkia melihat modelnya dari Raja Daud, dan Hizkia melakukan, maka kita memperhatikan bahwa Tuhan memberkati Hizkia. Puji Tuhan, ya. Pelajaran yang sangat penting bagi kita saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Bukannya tanpa kekhawatiran Hizkia membangun kerajaannya. Tentu ia memiliki banyak tentara yang memberikan informasi yang akurat tentang situasi di sekitar kerajaannya. Tetapi ia memilih untuk mencari Tuhan. Kita kembali dalam 2 Tawarikh 31 ayat 20 dan 21. 2 Tawarikh 31 ayat 20 dan 21. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Ia tahu bahwa kunci untuk kerajaannya dipulihkan kembali dari keadaan yang sangat minus adalah mencari Tuhan di atas segalanya dan melakukan kehendak Allah dengan baik, dengan jujur, dengan benar di hadapan Tuhan. Maka kita memperhatikan bahwa
kehidupannya secara pribadi dan keluarga mengalami berkat Tuhan. Demikian pula dengan pekerjaannya sebagai raja, segala usahanya berhasil. Haleluya. Tuhan menginginkan anak-anaknya mengalami masa depan yang baik, masa depan yang berhasil, masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus telah memberikan caranya kepada kita, ya, mencari Tuhan di atas segala hal. Mohon petunjuk Tuhan untuk kerinduan-kerinduan kita, untuk pekerjaan kita, untuk masa depan keluarga kita. Bagaimana supaya sejahtera, maju, dan berhasil. Dan kita memperhatikan bahwa Tuhan memberikan caranya. Alkitab juga berisikan tentang bagaimana Tuhan memberkati anak-anaknya di atas hidup yang singkat dan fana ini, supaya memuliakan Tuhan. Dan apa yang harus dilakukan oleh umatnya. Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya kita tidak khawatir akan hari esok. Dunia memang akan bertambah hari, bertambah gelap. Tetapi anak-anak Tuhan yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ia tetap mengalami berkat Tuhan, tetap mengalami pertolongan Tuhan. Hari ini adalah hari doa internasional untuk gereja yang teraniaya. Ada 360 juta orang Kristen yang mengalami penderitaan yang berat karena iring Tuhan. Dari sekitar 5 miliar orang Kristen. 10%. Anggaplah 10%. Tetapi ketika saya membaca kesaksian mereka, kisah mereka, bahkan di hari-hari yang terakhir ini, mereka dipelihara Tuhan dengan ajaib di tengah-tengah penindasan tersebut. Tentu berita-berita yang saya baca ini, ya, Bapak Ibu bisa mengikuti akun Instagram Open Doors USA. Di situ ada kisah-kisah hidup orang-orang Kristen yang teraniaya begitu hebat. Bisa, ya, di Instagram atau di Facebook, di Twitter. Saya ikut di Instagramnya. Jadi saya setiap hari melihat Tuhan memelihara mereka. Saya sangat dikuatkan oleh kesaksian-kesaksian itu, bahwa Tuhan tetap memelihara anak-anaknya di dalam segala situasi hidupnya. Mungkin kita tidak perlu mengalami hal yang se ekstrim itu, tetapi marilah kita percaya kepada Tuhan bahwa Ia memelihara kita sampai Tuhan datang kembali. Ia memelihara kita. Memeliharanya ajaib, ya. Dalam Matius 24 ayat 13, Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya adalah orang-orang yang seperti Hizkia, yang mencari Tuhan di atas segala hal, melakukan dengan penuh ketekunan. Dikatakan dalam Tawarik 31 ayat 20, apa yang baik, apa yang jujur, apa yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya selamat. Orang yang percaya bahwa Tuhan memelihara hidupnya sampai langkah terakhir, ia selamat. Selamatan berbicara tentang pemeliharaan Tuhan.
Tuhan memelihara roh, jiwa, dan tubuh kita. Janganlah kita lemah dan khawatir. Ia memelihara hidup kita. Kita melihat bagaimana Ayub dipelihara Tuhan, ya. Tuhan mengizinkan iblis menjamah tubuhnya, tetapi tidak boleh merampas jiwanya. Mungkin kita seperti itu. Ingat saudara-saudara bahwa Tuhan yang memiliki jiwa kita, kecuali kita serahkan jiwa kita kepada iblis. Lain soal, ya. Tetapi sepanjang kita tetap percaya kepada Yesus, Tuhan yang punya jiwa kita. Tuhan yang memelihara kita. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia selamat. Ini sangat menguatkan saya secara pribadi. Puji Tuhan, Tuhan membela anak-anaknya. Saya lupa ayatnya di mana, tapi dalam surat Paulus dikatakan bahwa Allah memelihara roh, jiwa, tubuh kita. Pesan Tuhan dalam Matius 24 ayat 13 tadi adalah pesan Tuhan untuk kita yang hidup di akhir zaman, di mana dunia bergejolak begitu rupa. Kita melihat, ya, dunia bergejolak begitu rupa. Dunia memang harus bertambah gelap, bertambah jahat, bertambah tidak menentu dengan segala akibat yang dialami oleh ciptaan Tuhan. Tetapi Tuhan memelihara anak-anaknya. Ya, memang kita menderita juga karena keadaan dunia ini, tetapi Tuhan memelihara kita, sehingga kita tetap bertahan sampai pada kesudahannya dan selamat sentosa. Kita tidak bisa bertahan sampai pada kesudahannya dengan kekuatan kita sendiri. Itu semua murni atau semata-mata adalah pekerjaan Tuhan Yesus yang limpah belas kasihan di dalam hidup kita. Selama 13 tahun Tuhan mengizinkan ketenangan dialami oleh Hizkia, sehingga Hizkia memaksimalkan dirinya untuk melaksanakan kehendak Allah, memimpin sebagai raja, membawa orang-orang Israel kembali kepada Tuhan. Tuhan memberikan pekerjaan yang baik kepada kita, supaya kita menjadikan pekerjaan kita sebagai alat memuliakan Dia, menjadi berkat bagi pekerjaannya, menjadi berkat bagi sesama kita manusia. Ketenangan adalah dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberi ketenangan, tidak ada ketenangan. Maka carilah ketenangan di dalam Yesusnya. Kalau aku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Daud mengalami ketenangan karena meyakini Tuhan Allah Israel adalah juru selamatnya. Demikian pula Tuhan ingin kita mengalami hal yang sama. Sepanjang kita percaya Yesus adalah Allah yang menyelamatkan kita dari dosa, maka
kita mengalami ketenangan batin, ketenangan yang sejati, roh yang tenang, hati yang tenang, membuat kita dapat berdoa dan beraktivitas sehari-hari dengan baik, tidak dikuasai oleh kegelisahan, kekhawatiran, dan kecemasan. Kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan bisa menjamah kulit kita, tubuh kita, fisik kita, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan menjamah jiwa kita, hati kita. Kiranya iman kita tetap Yesus Allah yang menyelamatkan, anak Allah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Sepanjang iman kita adalah Yesus anak Allah, kita tenang. Banyak orang Kristen yang dikuasai oleh kekecewaan hidup dan menyalahkan Tuhan karena tidak memandang dengan sungguh-sungguh Yesus adalah Tuhan dan Allah yang menyelamatkan manusia dari dosa, yang telah mati dalam kondisi yang hancur di kayu salib, menanggung segala dosa dunia, mati selama 3 hari 3 malam dan bangkit dari kematian. Gereja kita memiliki 17 butir pengakuan iman rasuli. Dan pokok-pokok pertama iman rasuli kita adalah percaya Yesus adalah Allah yang menyelamatkan manusia dari dosa dalam keadaannya sebagai manusia. Marilah kita pegang iman yang benar ini dalam tindakan kita sehari-hari. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Sepanjang kita percaya Yesus adalah Juru Selamat, kita akan mendekat kepada Tuhan. Karena Yesus telah mengalahkan dan memusnahkan iblis dan maut di dalam kematian dan kebangkitannya. Tentu kita ingat Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bagaimana kita dekat dengan Tuhan? Ayat 28. Datanglah kepada Yesus dan meletakkan semua letih lesu dan beban berat kita, seperti yang dilakukan Yesaya. Ia melakukan dengan baik, dengan jujur, dengan benar, apa adanya di hadapan Tuhan, ya. Segala rahasia hatinya ia bukakan semua kepada Tuhan, dan tidak pernah ia bukakan kepada manusia. Tuhan memberikan kelegaan. Tidak ada seorang pun yang tidak letih lesu dan beban berat. Ini menyatakan kepada kita bahwa setiap hari kita harus memiliki waktu yang terbaik duduk di kaki Tuhan, berdoa dan belajar firman Allah, meletakkan, menyerahkan semua letih lesu dan beban berat kita kepadanya, maka Tuhan memberi kelegaan. Kita belajar tunduk kepada Tuhan, ya. Pikulaku yang kupasang. Tuhan mengambil perumpamaan tentang lembu yang dipasangi kuk, sehingga dapat membaca
lahan pertanian dengan baik, di mana di kuk itu atau tali kendali yang memegang yang mengendalikan kuk itu dipegang penuh oleh pemiliknya. Pikul-laku yang pasang bicara tentang kita adalah milik Tuhan. Kita diumpamakan seperti lembu yang memikul beban Tuhan, mengerjakan bagian kita dalam pekerjaannya, menjadi saksi-saksi Kristus. Maka salah satu dari pernyataan Yesus sebagai anak Allah dan anak domba Allah dalam Wahyu 4 ayat yang ke-7. Adapun makhluk yang pertama, Wahyu 4 ayat 7, sama seperti singa, makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, makhluk yang ketiga seperti manusia, dan makhluk keempat seperti burung nasar yang sedang terbang. Tuhan telah memberikan kita contoh bagaimana memikul kuk. Ia melakukan kehendak Bapa di surga sampai wafat di kayu salib dalam kondisi yang hancur, tetapi kehancuran yang ia alami mendatangkan keselamatan. Keselamatan mendatangkan kelegaan, kelegaan mendatangkan kelemah lembutan, rendah hati dan jiwa yang tenang. Pikul-laku yang kupasang, diajari Tuhan soal tunduk, taat, memikul beban Tuhan, beban yang Tuhan pasang, dan belajar kepadaku, memiliki waktu yang baik sekali untuk bersekutu dengan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan secara pribadi, belajar Alkitab, membaca Alkitab secara pribadi harus menjadi hal yang teramat penting setiap hari kita kerjakan. Itu pun adalah bagian dari pikul kuk yang kupasang. Kita belajar kepada Yesus bagaimana menjadi manusia yang setia. Maka itu semua mendatangkan kelemah lembutan, ya. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu mendapat ketenangan. Lemah lembut itu sabar. Sabar dalam susah sukarmu, ya. Sabar Tuhan berikan padaku, ya. Mungkin seperti itu lagunya, ya. Sabar, 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 beri kuat padaku, ya. Lagu gereja kita, ya, tempo dulu. Lagu GBD tempo dulu, ya. Sabar. Marilah kita belajar kepada Yesus karena ia telah terbukti sabar, sukses, yaitu mati di kayu salib. Lemah lembut berbicara tentang kesabaran. Puji Tuhan, ya. Lemah lembut bicara tentang kesabaran. Rendah hati dan jiwa kita tenang. Luar biasa, ada 2 kali ketenangan. Menyerahkan letih lesu dan beban berat, dan yang kedua memikul beban yang Tuhan pasang dan bersekutu dengan Tuhan. Mendatangkan ketenangan. Ketenangan yang sejati, hati yang lega. Mungkin hati kita sesak, ya. Berarti ada hal yang harus diselesaikan di kaki Tuhan. Ketika terbuka di hadapan Tuhan Yesus, maka lega hati kita. Lega adalah keperluan setiap hari. Ketenangan jiwa adalah keperluan setiap hari.
Betapa pentingnya hati yang lega, jiwa yang tenang, lemah lembut, rendah hati. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan, enak. Beban Tuhan itu enak dan ringan. Beban hidup berat ya, dalam ayat 28. Beban dunia ini berat, dosa itu adalah beban yang berat, mendatangkan letih lesu. Tapi beban Tuhan enak, ringan, lega ya, mendatangkan kelegaan dan jiwa yang tenang. Kita sangat membutuhkan, semua orang sangat membutuhkan kelegaan dan ketenangan jiwa. Adakah di antara kita yang hadir hal ini sudah mulai berkurang atau bahkan hilang? Mari kita datang kepada Tuhan, kemukakan kepada Tuhan, Tuhan aku ingin lega. Apapun akan aku lakukan bagimu Tuhan, yang penting Tuhan beri aku lega, tenang. Hal itu merupakan berkat yang sangat besar sekali. Hati yang lega, jiwa yang tenang akan berwujud nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Lemah lembut, rendah hati, percaya, tidak khawatir, menjalani hari demi hari dengan keyakinan Tuhan menolong saya. Segala sesuatu ada masanya ya. 13 tahun pemerintahan Hizkia tenang, Tuhan beri tenang. Kita lihat khotbah 3 ayat 1 bahwa segala sesuatu ada masanya. Di bawah matahari ada masanya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Perinciannya luar biasa. Karena kita menyadari segala sesuatu ada masanya, maka kita percaya ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Seringkali kita tidak bisa menyelami pekerjaan Allah dalam hidup kita dari awal sampai akhir, bahkan untuk tiap persoalan yang kita hadapi. Tapi marilah kita percaya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tuhan memberikan indah pada waktunya. Keindahan menurut Dia. Marilah kita meyakini kita mengalami hal ini. Kalau akhir-akhir ini kita diizinkan Tuhan mengalami masa yang buruk, marilah kita percaya Tuhan akan menggantinya dengan masa yang baik. Dalam ayat 13, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Haleluya. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa menikmati jerih lelah kerja kita dengan senang. Itu pemberian Yesus. Mungkin kita menikmati itu di tengah-tengah air mata. Itu pun adalah pemberian Yesus. Ada masa tenang, ada masa khusyuk. Hidup di dunia penuh ketidakpastian. Marilah kita mencari hidup yang penuh kepastian, yaitu langit baru dan bumi yang baru. Khotbah 3 ayat 1 bicara soal itu, ketidakpastian. Kita tidak bisa menjamin hari ini senang, besok senang,
Kita tidak bisa menjamin hari ini kita menangis, besok menangis. Maka Tuhan izinkan dialami oleh semua ciptaannya, khususnya manusia, supaya manusia cari yang pasti. Dalam 2 Petrus 3:13, 2 Petrus 3:13, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Haleluya. Inilah dunia yang pasti. Mengapa dunia kita ada masanya tidak pasti? Karena penuh dengan dosa. Segala sesuatu akan binasa, dan Tuhan ingin kita tidak binasa. Marilah kita mencari yang pasti. Kita menantikan langit baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Kita sedang menantikan. Tetapi sesuai dengan jadinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Haleluya! Langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Tuhan ingin kita menantikan. Kita menantikan. Apa yang kita nantikan dalam hidup kita di atas dunia ini? Tuhan ingin kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Kebenaran berbicara pertama-tama Yesus sendiri, Yohanes 14 ayat 6. Lalu yang kedua, firman Allah. Dan yang ketiga adalah umat Allah. Segala sesuatu ada masa. Puji Tuhan. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Kita melihat saudara-saudara bahwa surat-surat Paulus telah mendapatkan tempat yang sangat baik di dalam hati 12 rasul Kristus, murid-murid Yesus yang utama, ya, kecuali Matias. Marilah kita berjuang, karena ini adalah kesabaran Tuhan, kesempatan bagi kita untuk beroleh selamat, pertolongan Tuhan. Masa yang tenang, masa yang khusyuk, kita mencari Tuhan dengan baik, karena Tuhan sangat baik buat kita. Haleluya. Raja Sanherib melihat kemajuan Yehuda dan bernafsu untuk menguasainya. Hizkia dan rakyatnya berjuang sekuat tenaga. Hizkia meningkatkan keamanan di kota Yerusalem. Ia lakukan dengan iman. Ia meyakini bahwa Tuhan Allah Israel menyertainya, menyertai Yehuda, membantu Yehuda melakukan peperangan. Hizkia memiliki iman.
Iman yang teruji selama 13 tahun. Tidak sia-sia kita mencari Tuhan dan firman-Nya. Tuhan akan uji supaya kita memiliki iman yang berkualitas seperti Hizkia dalam 2 Tawarikh 32 tadi. Bagi pemimpin keluarga, bagi pemimpin kerajaan. Demikian pula kepala-kepala keluarga dalam gereja kita hendaknya seperti Hizkia, memiliki iman yang selalu diuji Tuhan dan memeliharanya dengan sungguh-sungguh supaya dapat menguatkan anggota keluarganya melalui kata dan tindakan. Rakyatnya lemah karena Hizkia berkata, Tuhan beserta kita dan lebih hebat dari mereka. Rakyat kuat kembali. Betapa berkuasanya lidah Hizkia. Ia latih selama bertahun-tahun. Marilah kita melatih lidah kita selama bertahun-tahun. Pasti kita mengalami kuasa Tuhan. Lidah kita harus kita latih. Memang sukar ya. Yang sukar adalah melatih lidah. Membangun lidah yang benar, yang menguatkan iman diri sendiri dan orang lain. Hizkia terus menguatkan imannya dengan berdoa ya, berdoa tidak diam ya berkata-kata. Ia membaca kitab Taurat supaya telinganya dengar. Ia kuat. Dalam 1 Petrus 3 ayat 10 sebagai penutup ya, saya lanjutkan minggu ketiga tema pertolongan Tuhan ini. 1 Petrus 3 ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kita fokus pada ayat ini. Fokus pada lidah, perkataan, bibir. Tidak ada yang tidak keseleo dengan lidahnya, kecuali Tuhan Yesus ya. Yakobus berkata, siapa yang mengasah lidah, ia tak ada dosa. Hidup manusia dimulai dari lidah. Tuhan menyediakan rancangan yang baik. Tuhan menyediakan masa depan yang baik. Dan kita harus mengupayakan hal itu dengan menjaga lidah. Siapa yang mau mencintai hidup, siapa mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan ucapan yang menipu. Marilah kita menjaga lidah kita. Sangat penting memperkatakan firman Tuhan ya dalam Yosua 1 ayat 8 itu. Berkatakanlah firman Tuhan. Marilah kita tiap hari membaca Alkitab. Yosua 1:8 memperkatakan firman Tuhan. Merenungkan itu siang malam ya, kita fokus. Jangan engkau lupa memperkatakan firman Tuhan. Jangan kita lupa. Mari kita terus memperkatakan firman Tuhan. Kalau aku cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan menolong saya. Itulah ayat hafalan saya. Setiap hari saya mengatakan itu secara pribadi pada diri saya. Itu menguatkan iman ya. Siapa yang menguatkan iman kita kalau bukan kita sendiri?
Siapa yang menguatkan keluarga kita kalau bukan kita sendiri? Mari kita fokus ini memperkatakan firman. Hizkia memperkatakan yang baik, Tuhan beserta kita, jangan takut. Itu lahir dari persekutuan, lahir dari duduk di kaki Tuhan. Puji Tuhan. Kita pasti melihat, mengalami hari-hari yang baik. Apakah hari-hari yang baik? Ayat 12, sebab mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Haleluya. Tuhan tertuju pada orang-orang benar. Tuhan Yesus memelihara orang-orang benar dan telinganya pada permohonan mereka yang minta tolong. Tuhan tidak pernah mengabaikan doa kita. Dia punya waktu yang indah menolong kita, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Itulah hari-hari yang baik. Tuhan menolong kita, Tuhan menolong keluarga kita, Tuhan menolong gereja kita. Secara pribadi saya berdoa memperkatakan masa depan gereja kita dengan iman dalam doa-doa pribadi saya. Dan Tuhan menguatkan iman saya. Puji Tuhan. Dalam doa-doa pribadi saya berdoa, Tuhan, gedung gereja kami baik seperti ini. Dan Tuhan menguatkan iman. Marilah kita percaya, kita akan melihat dan mengalami hari-hari baik. Kita menjaga lidah kita. Kita pakai lidah kita untuk menguatkan kita. Kalau aku hidup suci, Tuhan tolong saya. Karena Tuhan baik, aku pasti mengalami kebaikannya. Ya. Puji Tuhan ya. Hizkia, mengapa dia menurut Tuhan? Karena ia mengalami kebaikan Tuhan. Kita menurut Tuhan karena Tuhan baik. Bukan karena kita baik. Tuhan Yesus sangat baik. Itulah sebabnya kita menurut Tuhan. Sebab ia baik, akibatnya kita menurut Tuhan. Puji Tuhan ya. Saya lanjutkan minggu ketiga saja. Firman Tuhan mengingatkan kita. Jangan khawatir. Tuhan memelihara kita. Kita masuk dalam perjamuan suci. Biarlah Tuhan terus berfirman kepada kita.